Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala nabiyya, ala rasulullah, wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dengan karunia Allah Ta'ala kembali kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wong ngirim surat. Dengan hormat, bersama surat ini saya minta jelaskan di dalam hukum agama Islam mengenai yang melakukan perbuatan sihir-sihir ini. Sudah bertahun lamanya, dari tahun 71 sampai sekarang. Caranya menanyakan nama yang bersangkutan, binnya, ibunya. Sudah itu kertas yang sudah digajah 7 lembar digabungkan sama yang bersangkutan. Uang logam 7 rupiah digosok ke di perutnya. Nasi gemuk 7 bungkus hari Jumat digantung ke di Masjid Agung di tali besi arah kiblat. Kalau Masjid Agung nak atik, gantung batang bulunya kali ini. Ada banyak. Dan baju yang dipakainya sudah lama diambilnya dan digajai, dan amalannya yang dibaca oleh yang bersangkutan itu diambil. Yang menjaga ini disuruhnya istrinya. Istrinya ini adalah anak muridnya kiai. Kalau tidak, gila mati. Nah, yang tidak dipertanyakan hukumnya melakukan perbuatan ini termasuk golongan kaum Yahudi tidak atau Nasrani, sehingga istrinya dahulu yang meninggal dunia terjatuh pecah kepalanya. Orang beragama Islam memusuhi orang Islam. Pertanyaan, adakah larangan orang yang beramal yang hendak beramal masing-masing amalan untuk beribadah kepada Allah dilarang? Apakah orang akan melakukan perbuatan ini? Terima kasih. Yang jelas kalau melakukan hal-hal yang macam ini, kalau dia tidak berdasarkan keterangan dari riwayat, paling tidak dari ulama, berarti tidak tergolong pada golongan ini. Kemudian tadi melarang istrinya untuk berbuat kebaikan, ya jelas berarti orang itu membenci hal yang bagus buat dia. Orang yang saling tidak berteguran, sayang amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, berbuat dan beramallah sesuai dengan tuntunan, dan kalau tidak ngerti tanya dengan yang ngerti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, aku ini tempat kami banyak uang pakai air ledeng, tapi yang kami pakai ini uang yang masang tapi enggak pakai meteran. Yang punya galak salat jadi kami beli terus tiap bulan sama uang itu. Air yang pakai ini halal tak untuk berwudu? Terus kami nak cari air lain belum ada. Mana kami pula uang susah, dan ibuku ngambil uang koperasi untuk nyambung makan. Ya, jadi untuk ibu yang ledeng ini, lapo ke dulu, Bu. Jadi kalau sudah dilaporkan bahwa sekepam, bahwa Pak, ledeng di tempat kami itu bocor atau lain sebagainya, atau meterannya tidak jalan. Nah, sembagi dia nak menekan tadi, ya manfaat ke banyunya, ngomong kami manfaat ke dulu. Kalau memang sengaja dia dibocorkan, sengaja dia macam itu nian, ya kategori dia yang ngambil hak wong, hak negara, ya. Ya kalau hukum suci bersih ya sah soal wudu. Tapi soal amalnya diterima apa tidak oleh Allah jelas. Kalau banyunya dari boleh mencuri berarti tidak ada benar. Ya jangan ngambil duit koperasi tahu ibunya. Karena kalau dia di dalamnya ada apa? Ada bunganya tetap haram. Maka itu kadang-kadang mana ngomong ke nyo. Kalau kasarnya itu ya problem hidup dah habis-habis macam itu. Ustaz mau tanya nih, saya punya teman terus saya sahur di rumah dia. Ketika pulang ternyata HP adiknya hilang, terus keluarganya nuduh saya, padahal saya enggak ngambil. Ya sudah, awak ngomongan dia, jangan ngomongan anak sini. Terang dengan orang tuanya, tidak ngambilnya. Ustaz, jika setelah sahur dan salat subuh, saya tertidur dan saya mimpi berzina dengan laki-laki yang entah siapa. Apa sholat puasa saya batal? Tidak batal, mimpi. Ustaz kata Ustaz kemarin kalau mandi wajib ditutup sah.
tapi pakai tayamum. Aku kemarin tak tahu, jadi mandi baik dan juga tak pakai tayamum. Jadi sah tak karena aku tak tahu apa yang harus diulang. Bukannya ditutup sah. Jadi yang tidak ada kena banyu mandi wajib itu harus setelah mandi wajib ngambil tayamum lagi untuk menyempurnakan mandi wajibnya. Itu. Bacaan la ilaha illallah la syarikalah dan bacaan Allah ma'ajirna minan nar berapa kali? La ilaha illallah syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyitu ala kulli syai'in qadir 10. Allah ma'ajirna minan nar 7 kali. Setelah salat maghrib dan salat subuh. Aku seorang kepala rumah tangga, sering terjadi dalam aku mengimami salat. Anak aku yang kecil pas nak sujud ada di tempat sujud. Jadi aku pindah ke kiri dan ke kanan satu langkah. Apa hukumnya? Tidak batal. Asalnya tidak 3 kali melangkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Aku ayat lemah bang Pak Ustaz nanya. Aku ngapulah sialnya Pak Ustaz. Setiap ada gawian pasti ada becelakon. Nah apa dia? Bacanya Ustaz, aku terhindar dari balak tersebut. Balak itu tidak baca, bukan gawi kita. Ya, maka itu biar dia terjauh dari balak. Setiap nak keluar rumah dulu kan kaki kiri, ya. Kemudian baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kalau wong yang kemudian baca itu kursi sekali, siapa yang baca itu kursi sekali keluar rumah, insya-Allah dia akan dipiarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riwayat mengatakan ada 1000 malaikat yang nyaga dia. Saya mau nanya, saya guru di pelosok tinggal numpang dengan masyarakat selama 4 hari di dusun dan 3 hari di Palembang. Apa boleh saya zakat fitrah dengan bapak tempat saya numpang itu? Menurut keterangan yang Anda dapat dari kitab, bahwa zakat itu dikeluarkan pada malam di mana kita malam hari raya tuh kita ada di mana, nah disitulah wajib zakat. Saat kalau kita sikat gigi pakai odol batal tak? Kalau memang masih ada zatnya batal. Sama kita tegak. Lanang pakai kalung emas boleh tak? Haram hukumnya. Seorang menantu mertuaku seorang yang suka sholat dan ngaji, tapi kalau bersedekah suka berlebihan, sampai-sampai ada tersisa. Kadang suka mementingkan orang lain dibanding keluarga, dan aku suka jengkel gara ia suka ungkap masa lalu sama semua orang. Aku malu pada orang lah, ia enggak mau ngangkat sama laki. Dia enggak mau ngungkit sama laki. Aku sewaktu itu ia marah padaku karena lakiku yang bilang padanya. Jadi aku dicaci pada waktu puasa dahulu. Enggak sempat mau kasih perlengkapan sholat, ia enggak mau terima. Katanya ia banyak dan aku sekarang masih mau kasih tapi aku takut. Dan juga ia sekali-kali baik. Kira-kira aku gimana hadapi mertuaku ini dan boros menurut Islam apa hukumnya? Tidak boleh juga kalau loba dalam hukum Islam. Kalau dia loba dalam Islam ini ya kaki akhirnya berlebih-lebihan. Ada pembatilan. Kalau dia awak biasa nunjuk dia terkung nunjuk baik. Ustaz yang malu dinamakan qadha dan qadar. Tadi di Kayagung ada tukang ojek lagi mangkal, di depan dia tuh ada tukang becak bebala nak ngapak kepala. Lepaslah ulu perang. Tadi kena tukang ojek hampir lepas leher, mati di tempat. Apa ini qadha dan qadar? Iyalah, itu sudah ketetapan Allah untuk diri dia. Ya, untuk diri dia. Mak mana lagi barang sudah mati, mak mana dikatakan bukan qadha dan qadar? Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi tidur mimpi jima. Allah lah kebanyak yang bermampa mimpi bulan puasa inilah haula wala. Hari lain taklah orang bertanya soal mampa mimpi.
Sikat puasa tambah banyak bemetuan. Pun tidak ada pajak juga. Kalau memang tidak sengaja, tidak batal. Ustaz, aku sudah lagi datang bulan. Terus hari ketiga berhenti. Tapi malamnya keluar lagi. Cak mana puasaku yang siangnya? Ya kalau memang siang tadi sampai beduk maghrib. Dari mulai subuh sampai maghrib. Tidak keluar darahnya. Berarti awak wajib puasa. Nah itu. Sah. Karena malam dia keluar kan. Apa hukum kalau galak mudi ke laki Ustaz? Mudi itu demi untuk peluang dalam rumah. Aku dewek. Dia tuh laki-laki tapi kurang laki. Aku nih tat. Kalau duit galak berhitungan dengan bini. Makanya aku galak mudi tat. Sedangkan tat lakiku tak bergawe. Tuh tat jarang. Jadi bini mudi ke laki hukumnya apa? Laki mudi bini hukumnya apa? Tolong. Yang namanya kadzab, yang namanya bohong itu ya tetap bohong. Ana tidak berani mengikutkan kepada paham yang mengatakan bahwa mengambil uang suami itu tidak apa-apa untuk kepentingan rumah tangga. Ana nanda. Karena ada keterangan hadis tidaklah seorang istri mengambil uang suaminya kecuali seperti dia mencuri dalam Islam 70 kali. Jadi kalau ngomong benar-benar dengan sebenarnya demi kepentingan rumah tangga. Au meninami ka bebudi siapa baik dak laki dak bini menami berjudi tetap bebudi tetap hukum bebudi kak berdosa galek. Begitu. Ikon itu termasuk anak yang kurang berbakti. Mana? Boleh tak kita solat dalam keadaan badan ngawak najis nak dibersihkan? Tak baca mandi kalau sedang sakit demam berat dan maksud kalau ia sehat kita ulang solat. Iyalah kalau memang tak ada baca dibersihkan terpaksa tidak solat. Nah itu. Saat kalau puasa tapi tidak solat, sadar hati-hati kamu puasa tak solat. Jangan nganggap mampu swarga. Sebagai seorang muslim, mana pendapat antum kalau nyingok orang muslim yang berdesak-desakan demi cuman mendapatkan sebungkus nasi yang dibagikan oleh gereja? Na'udzubillah. Di mana ini kejadiannya? Tidak ada harga diri ya. Hendaknya pemerintah itu perhati ke yang mak ini. Urusan perut ni lamat kacau dunia ni. Ikon itu masuk anak yang kurang berbakti dengan ibu semasa hidupnya. Sekarang beliau tiada tinggal penyesalan yang ada. Apa masih ada jalan bagi kau untuk nebus dosa kani? Baik, kau ja'a rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birin abawayya abaruhuma bihi ba'da mautihima. Telah datang pada Rasulullah dari Bani Salamah, dia bertanya, Rasulullah, masih adakah jalan aku berbakti kepada wong tuaku setelah wong tuaku meninggal? Jawab Nabi, na'am, yo ada. Nah, kalau memang kita merasa datang seorang sahabat kepada Rasulullah dalam satu riwayat, dia ngomong, yalah kurang lebih dia melawan lah dengan wong tuanya, durhaka. Jawab Nabi, mak mana cara dia minta maaf dengan wong tuanya ya Rasul? Jawab Nabi, apa yang dia tidak demen, obai. Apa yang tidak demen dia obai. Yang dia tidak demen jangan kita buat walaupun dia sudah tidak ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, aku yanti di Sekojo gimana? Aku dulu tak tahu karena masih tanggung orang tua. Jadi berzakat tanpa niat dan pakai uang mana sama nenek kita Ustaz. Tak boleh kan? Kata ibu aku enggak apa-apa selama masih tak ditanggung makannya. Jadi aku sekarang cak mana fitrahnya. Gimana yang dulu? Yang dulu ya sudah yang dulu. Yang sekarang jangan seperti yang dulu. Saya sudah 3 tahun kerja dengan orang Cina. Terus tiap bulan puasa bos selalu buat makanan buka puasa buat kami. Tapi salah satu alat masaknya pernah dipakai masak babi. Jadi kami harus bagaimana makan atau tidak? Ya jelas tidak usah. Aku punya duit untuk nginjak orang tuaku makanan. Tapi aku simpan di rumah kami. Terus ada bini aku makanan itu diinjuk ke sama orang tua dia. Mutu aku tanpa tanya aku dulu. Terus aku tanya bini aku, dia baru ngomong dengan aku kalau makanan itu diinjuk ke sama orang tua dia.
Apa hukumnya makan tadi itu? Jas sudah ikhlaskan lagi, ada rezeki lain beli lain, nah itu baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa apa setelah kita mendengarkan azan? Ya doa yang biasa kalau dipandangkan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah asyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Apa hati mimpi? Nah, tanya dengan orang ahli mimpi, jangan nanya dengan aku. Nanya dengan anak ni batal tak wudu, batal tak solat. Nah itu kalau mimpi jangan nanya dengan anak ni. Bukan bidang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kawan aku baru sebulan nikah lah beranak. Nah, kau kan 4 kilo rewang beratnya. Kawan aku baru sebulan nikah lah beranak. Anaknya betina, tapi ia nikah 2 kali, pas lagi hamil sama pas sudah melahirkan. Apa hubungan suami istri mereka masih dikatakan zina? Jelas ketat kalau masih zina, macam mana caranya biar hubungan dia masih lagi tidak zina? Dan bahkan nikahnya tidak perlu diulang lagi. Cukup yang pertama itulah sah. Pak Ustaz, apa kunci dan rahasia supaya cepat atau mudah menghafal? Banyak baca salawat, jangan makan yang haram. Hindar yang syubhat, apalagi yang haram. Mak mana Ustaz dengan wong yang menjadi provokasi penyebab sehingga terputus hubungan darah antara anak dan wong tua keluarga kandungnya. Mereka ni masih bisa nyengir dan cengengesan, pecah dak katik dosa. Selama mereka berputusan dan tidak saling berteguran, yang menyebabkan mereka tidak teguran itu akan tetap menanggung dosanya. Sampai kapan pun. Macam manalah amalan ibadah keluarga biasa provokasi ini. Yang mereka ini ada provokasi membantu dalam memutuskan tali silaturahmi. Seluruhnya harus menanggung dosa. Apa kami makan laksan? Kalau yang bikinnya tu majelis ngumpi alias keluarga bisa cudian di kamar laki, di tempat cuci, di dapur, di ruang tamu, selalu dicudikan. Ya kalau masakan tetap halal, tidak ada hubungan dengan hal itu. Gerak-gerak jari waktu tayat apa hukumnya? Kata kalau tegak dari sujud tangan digenggam sunat tak? Kalau tidak digenggam, nak berangkat tu ditekankan baik, tak ada digenggam. Tahiyat yang tunjuk bergerak-gerak tu indah Syafi'i makruh hukumnya. Wong dak kalah solat di masjid berdosa dak terus anak dak didobak jadi imam solat, macam mana hukumnya? Sebabnya ngapa dia dak didobak jadi imam? Dia nak imam apa? Wong yang tidak solat tangguh di masjid, tidak solat masjid, tidak sempurna solatnya. Aku seorang anak tapi ibuku orangnya giat mencari uang. Semenjak aku masih sekolah hingga sekarang. Yang kasih uang sering kali ibu, bapak enggak suka. Kerjanya terikat sendiri, enggak mau kerja yang lain, ia hanya mementingkan diri sendiri. Ini malah ibuku banting tulang gara-gara hutangnya. Ibuku yang mencarinya, bapakku merasa enggak punya beban. Dibilangi suka marah, kadang enggak. Aku kesal sama bapak. Aku sekarang sudah berkeluarga, tapi punya ibuku kalau bilangi malah dibelanya bapak. Jadi jengkel, cak mana Ustaz? Kira-kira berdosa enggak ikut campur? Bahkan aku sampai enggak mau mengakui bapak, hanya ibu yang ku takut. Gimana menurut Ustaz? Salah wak kalau nak berjahatan dengan bapak salah. Ini laki bapaknya hukumnya dayus karena tidak melaksanakan kewajiban. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu-ibu yang terhormat. Nah, ini istri saya sudah membuktikan bahwa tidak ada kekhawatiran untuk berpuasa Ramadan bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Karena 3 tahun yang lalu istri saya hamil besar, tapi puasanya full. Alhamdulillah, bayi kami lahir sehat, tidak pernah sakit, bahkan gagah. Dan sekarang istri saya hamil muda. Sampai hari ini puasanya lancar. Ini semua karena kami mengikuti saran Ustaz Taufik selama ini tentang kemudahan bila ibu hamil.
menjalankan puasa Ramadan. Alhamdulillah, boleh pula. InsyaAllah yang ngenjuk ni panjang umur, murah rezeki. Disehatkan Allah ya. Kuih tanggap ibari tiap hari. Subhanallah, ajarakumullah fima ataitum, jazakumullah khairan. Iya, jadi tak usah kamu yang bunting puasa lah. Ini 3 tahun, 12 tahun yang lalu ada betina hamil. 29 hari anaknya di jero perut emaknya. Tidak puasa cuma hari terakhir kerana ngelahir ke. Ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong takbiran dia ngeak lahir. 3 kilo 3 mata. Idak gompel, idak rusak. Ada lagi keponaan lahir 4 kilo, dak gompel, dak rusak. Meletek lagi dak. Ini ada lagi nyusui. Puasa anaknya 8 kiloan berat. Ada yang lagi hamil, besar juga, sehat walafiat, makannya nambah. Jadi tak katik pengaruh. Wong hamil, wong netek itu takut, itu tu cuman sekadar susanti. Apa? Sugesti. Ini baik, gawak-gawakan perasaan. Bukan kita yang ada ni banyung susu tu. Ya, nah inilah buktinya wong ini 3 tahun yang lalu. Inilah hamil pula, acak pula awak ni. Tiap puasa hamil wong rumah. Subhanallah, bagus juga. Satu orang numpang tanya, Ustaz, siko lagi pengertian laknat tu. Ini kalau nak nanya Ustaz, jangan disebut nama di radio ni. Ya, telepon bayana langsung. Siko lagi pengertian laknat tu apa? Ya laknat, disumpai. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam manakah biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menikah dengan tangannya, wong onani, itu dilaknat. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam wal mutasyabbihina bin mutasyabbihina bin nisa, mutasyabbihina bin rijal kama qala Nabi. Rasulullah melaknat wong lanang nyupoi betina, betina nyupoi lanang. Masuk makai sepan lepis. Panjen, itu pakaian orang lanang, kan pakaian betina. Banyak. La'ana Rasulullah akilu riba wa mukilahu wa syahidahu. Rasulullah melaknat wong makan riba. Wa mukilahu sekretarisnya, wa syahidahu sebagai saksinya. Ya, arti laknat itu ya kalau bahasa kita dilaknat lah. Didoa kedak bagus macam itu lah. Pilkada di dusun kami salah satunya kalah. Nah rumahnya samping masjid. Nah dari kalah itulah sekeluarga dilarang ke masjid. Malas mayang di dusun lain. Dosa tak? Ya Allah. Inilah pemerintahan digawak ke masjid ini. Ya salah, jelas salah itu. Masjid kan tidak bersalah dengan dia. Apa masjid melok-meli dia juga? Salah aku nak tanya aku lagi tinggal suami sudah hampir 2 bulan. Dia sampai sekarang tak kati kabar apa hukumnya. Ya hukumnya dia metu rumah. Ya kalau awak tidak senang lapor ke dengan pengadilan situ ya. Cari dulu, jangan langsung labang gelubuk tu. Kali lagi nyari duit, baru 2 bulan. Solat tarawih tempat kami 11 rakaat, 2 rakaat pertama. Kan pertamanya baca iftitah, Al-Fatihah dan surat pendek. Pertanyaan aku, apakah di rekaan yang keempat, 6 dan 8 masih baca iftitah? Baca bagus, tidak baca apa-apa. Terus bagaimana imam? Apakah harus bisa baca surat pendek? Cukup imam baik. Soalnya aku cuma orang biasa, kurang ilmu dan ingin tahu. Benar. Jadi boleh baca iftitah, boleh tidak. Ayatnya melok imam baik. Kadang-kadang lah pacaknya awam ditanya, Ustaz, aku kerja sip-sipan, terkadang aku enggak salat asar, soalnya aku ada di tempat salat dan aku lagi kerja. Kalau aku mau salat ke masjid, itu
Saat jam istirahat kutanya, aku boleh nggak sholat asar yang ditinggal di qadha di waktu maghrib isya ba'da kerja kurang biasanya? Qadha itu memang wajib, tapi kalau sengaja ditinggal hukumnya haram, wajib taubat dan sholatnya segera dibayar. Nah, itu. Hari ini cukup sini dulu. Insyaallah taala besok kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ajma'in. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt barik fi ma atayt. وقنا شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا المرسلين والحمد لله